Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah, memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang baru buat kami hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mau beribadah, memuji, menyembah. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami ada. Pengurapan-Mu yang dahsyat ada atas hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripadamu memenuhi kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu hari ini. Bapa di surga, ini kami semua, pengurapan-Mu atas kami, dan biarlah damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah atas kami. Kami siap memuji menyembah masuk hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang mau beribadah sama-sama katakan amin. Hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkau pengharapan kami ya Tuhan, Engkau perlindungan kami Yesus Tuhan. Biar setiap saat mulut kami penuh dengan pujian,
pengagungan kepadamu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh, ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan. Setiap saat kami berikan penghormatan bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Sharana ya ralabaya, sharalabana ya ralabo, irana ya ralabashe. Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan sepanjang hidup kami. Kau layak disembah, layak diagungkan. Yesus Tuhan, pengharapanku, perlindunganku, kekuatanku Tuhan. Terpujilah Engkau, selama-lamanya diagungkan, dimuliakan. Yesus, oh Yesus, hanya yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan. Terpujilah namamu, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Mari bersyukur, bersyukur. Terima kasih sepanjang hidupku Tuhan. Kau jaga, Kau pelihara. Oralabaya rabasyandaralabo. Terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan. Segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Saat kami memuji, kami menyembah, kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau hadir lalu Engkau memberkati kami. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah kami diberikan kekuatan yang baru lagi. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji, membesarkan namanya. Katakan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin saudara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak ber. Mari katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sementara menyediakan hal-hal yang ajaib buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus
agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mujizat tetap ada bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Oh Ralabasyaka, bawa kami terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada buat kami. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna. Karya-Mu dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami percaya, maka mujizat-Mu Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Oralabasyakata karalabayar. Syaralabayaralabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya, aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada bersama-Mu ya Tuhan, ketika Engkau ada dalam kami, dan hidup kami ada di dalam-Mu, ada tanda-tanda yang ajaib, mujizat-mujizat menyertai kami ya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah. Mari berkati kami dengan isi hati-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu semua atas kami. Hamba-Mu ini, bahkan semua kami yang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya ketika kami berseru kepada-Mu dan ketika kami taat kepada-Mu, maka Tuhan Engkau akan melakukan mujizat buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, sudah memuji, menyembah, dan kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Saat Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir lalu Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Nah Bapak Ibu, mari saya rindu sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua. Di mana hari-hari ini Tuhan Yesus sedang menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Kita ada dalam suasana kebangkitan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saat ini saya rindu bagi kepada kita semua bagaimana Tuhan menampakkan diri, menolong murid-muridnya saat mereka ada mencari ikan. Malam-malamnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus dan teman-temannya pergi mencari ikan pada malam hari, tapi firman Tuhan berkata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika siang hari, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Nah, kita baca ayat yang keempat dari Yohanes pasal 21. Ya, ayat 4 dikatakan bahwa ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu, ketika murid-muridnya semalam-malaman mencari ikan, mereka kembali, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu Tuhan Yesus ada berdiri di pantai. Dan Tuhan Yesus mengajak mereka. Tetapi mereka tidak kenal. Petrus tidak tahu bahwa itu adalah muridnya, adalah Tuhan Yesus. Maaf, adalah Tuhan Yesus. Saudara,
Saya percaya bahwa ketika Tuhan kadang-kadang menyatakan diri kepada kita, kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, saya percaya pasti kita akan palingan mengenal suaranya Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Amin saudara. Nah ini murid-muridnya katakan bahwa mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow, padahal mereka selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus mereka melayani bersama-sama. Tapi mereka tidak kenal, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Haleluya. Saudara mari kita tetap ketika Tuhan sudah banyak menolong kita, menyatakan dirinya buat kita, mari terus sama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Ayat yang berikutnya kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan ayat yang kelima bahwa kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, murid-muridnya ini di tepi pantai, Tuhan tanya kepada mereka, "Adakah kamu punya anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Mereka bilang tidak ada. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka bilang tidak ada. Saudara, di sini Tuhan Yesus datang sebagai Bapa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka jawab, "Tidak ada." Dan memang tidak ada. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan ikan semalam-malamnya. Saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus datang kepada kita sebagai Bapa. Saat itu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya sebagai Bapa. Tuhan Yesus tanya, "Anak-anak," Tuhan Yesus panggil, "Anak-anak, apakah kau punya lauk pauk?" Kadang-kadang Tuhan Yesus juga datang bertanya kepada kita. Ketika kita mungkin dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, bahkan kadang kita juga tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sudah datang kepada kita. Sudah menolong kita, tapi kadang kita enggak tahu, kita enggak mengerti. Saudara, saat itu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya sebagai Bapa. Saya percaya sebagai Bapa, pasti seorang Bapa, dia pasti menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Amin saudara. Kita baca ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menerbangkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin saudara. Murid-murid ketika Tuhan Yesus kasih tahu kepada mereka, Tuhan Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menerbangkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, disinilah Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya luar biasa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus perintahkan, tebarkanlah. Sangat jelas perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan berikutnya, murid-muridnya mulai menerbangkan jalannya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus itu selalu jelas dan tepat buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus berbicara itu tepat, jelas buat kita. Mungkin kita dalam masalah persoalan, keadaan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata jelas. Mungkin melalui firman Tuhan, mungkin melalui puji-pujian yang Bapak Ibu dapat, melalui khotbah-khotbah yang Bapak Ibu ikut di mana-mana, ibadah maupun melalui online. Tuhan berbicara jelas buat Bapak Ibu, tapi mungkin kadang kita tidak ngerti. Saudara, murid-murid ini mulai tahu, mulai lebih jelas. Sehingga apa mereka lakukan? Mereka mulai tebarkan jala tepat di sebelah kanan perahu mereka.
Apa yang terjadi nanti kita lihat. Saudara, disinilah orang yang murid-muridnya ini mulai kenal. Mulai tahu bahwa itu adalah Yesus yang menyuruh mereka. Itu adalah Tuhan mereka yang menyuruh mereka. Lalu berikutnya mereka taat. Saudara, ketika murid-muridnya ini mengerti, tahu bahwa itu adalah Yesus yang mengatakan buat mereka, di sanalah mereka mulai taat. Mereka taat melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh mereka lakukan. Dan hasilnya dikatakan bahwa mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, saya mau berbicara di ayat ini. Yang pertama, ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berbicara itu jelas buat kita. Amin. Mungkin melalui firman Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah berbicara buat kita, mari taat saja. Amin, saudara. Ketika kita taat, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Murid-murid ini mulai ngerti bahwa itu yang katakan itu adalah Yesus. Lalu mereka taat. Mereka buang jalan mereka tepat di sebelah kanan perahu. Bapak Ibu, mari. Taat itu penting untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Ketika Tuhan sudah bicara sama kita, mari kita taat. Amin, saudara. Bilang sama saya, taat. Haleluya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini mujizat Tuhan akan Tuhan berikan buat Bapak, Ibu, dan saya ketika kita mau taat. Amin, saudara. Tuhan bicara jelas. Yang kedua, taat. Ayat yang ke-9 dikatakan. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ya, apa dikatakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan buat murid-muridnya. Ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka atau murid-muridnya tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saat itu Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai anak-anak dan dia sebagai Bapa. Bapa selalu menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika murid-murid ini tiba di darat, mereka lihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Jehovah Jireh, Dia menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Yang terpenting kita dengar-dengaran, kita taat kepada Dia. Amin, saudara. Murid-muridnya saat nyampe di tepi pantai di darat, ada api arang, ada ikan, dan ada roti di atasnya. Itu Bapa kita. Yesus Kristus Tuhan. Dia Bapa. Dia menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Saat itu kepada murid-muridnya. Amin, saudara. Jehovah Jireh. Mari kita taat, kita dengar-dengaran. Kita peka akan suara Tuhan. Kita mau taat. Amin, saudara. Mujizat terjadi. Buat Bapak, Ibu, dan saya. Taat aja apa yang Tuhan sementara berbicara untuk Bapak, Ibu saat-saat ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha untuk memperluas pekerjaan. Atau apa saja yang Tuhan sementara berbicara. Dan apa saja yang Bapak, Ibu sementara butuhkan. Dan jika Tuhan sudah berkata, mari taat, lakukan itu. Pasti Bapak, Ibu, dan saya menerima mujizat. Murid-murid ini taat. Murid ini kembali peka akan suara Tuhan. Mereka taat. Lalu dikatakan bukan saja mereka dapat ikan yang begitu banyak. Tetapi Tuhan juga sebagai Bapa menyediakan makanan, menyediakan ikan dan roti di atas arang di tepi pantai untuk murid-muridnya. Luar biasa. Itulah Bapa kita. Yesus Kristus Tuhan.
Amin saudara. Dan kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Saudara, ikan yang besar, banyaknya ikan, tapi jalannya tidak koyak. Saya percaya dan saya tahu bahwa kalau kita dapat ikan-ikan yang besar, pasti jalannya koyak, saudara. Saya ngerti itu, saya tahu itu. Bahwa kalau nelayan-nelayan ketika mereka pulang dari laut, pagi-pagi mereka mulai di tepi pantai, mereka mulai membuka ikan-ikan, ya, membersihkan ikan-ikan dari jala. Ada saja jala-jala mereka itu koyak, sobek. Tapi ini ikan-ikan yang besar tidak sobek, saudara. Itulah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan yang buat mujizat untuk murid-muridnya saat itu. Dan saya percaya mujizat yang sama akan Bapak, Ibu, dan saya alami. Jika pertama kita sungguh-sungguh dengar Tuhan, apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, kita taat. Amin, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ada beberapa hal di sini dari Yohanes pasal 21. Kalau saya baca, yang pertama, Tuhan Yesus, dia datang sebagai Bapa kepada murid-muridnya. Amin. Pertama tidak tahu. Tapi ketika mereka ngerti, Tuhan Yesus menyatakan mujizat yang luar biasa. Sebagai Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus berbicara jelas untuk murid-muridnya. Amin, saudara. Dan murid-muridnya taat melakukan apa yang Bapanya suruh. Dan setelah itu, luar biasa. Yesus, Tuhan Yesus sebagai Bapa menyediakan makanan, roti dan ikan buat anak-anaknya, buat murid-muridnya saat itu. Mujizat terjadi, saudara. Amin, saudara. Ada banyak yang rindu untuk mengalami mujizat Tuhan hari-hari ini. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Ngerti, tahu persis apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Lebih banyak intim dengan Tuhan. Lebih banyak di hadirat Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan sudah katakan itu untuk kita lakukan, mari bertindak. Murid ini bertindak. Murid ini taat melakukan. Sehingga yang berikutnya, mujizat Tuhan terjadi buat murid-muridnya. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi juga buat Bapak, Ibu, dan saya yang taat. Amin, saudara. Dalam segala hal, kalau Tuhan sudah suruh kita melakukan sesuatu, lakukan. Nanti Bapak Ibu akan mengalami mujizat. Amin, saudara. Ada berapa banyak yang percaya? Bilang dengan saya, amin, saya mau taat. Dan berikutnya, Tuhan menyediakan apa yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan. Amin, saudara. Saya percaya hari-hari ke depan ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sudah sediakan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Mengalami mujizat Tuhan. Sehingga banyak orang bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu banyak orang akan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya. Haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin saudara. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sungguh baik buat kami. Engkau Allah tuh Bapa yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Jehovah Jireh. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Engkau Bapa yang sungguh baik, yang mengerti, Bapa yang mengerti, Bapa yang lihat, Bapa yang tahu apa kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh ralaba syakata karalaba ya Rabah. Mari dengan saya angkat tangan, saya mau berdoa untuk kita semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah hari-hari ini kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin datang kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Oralaba syakata karalaba ya rabah syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Dan semakin taat kepadamu ya Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Biarlah kami mau lakukan itu. Sebab ada mujizat. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dibiarkan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan bagi-Mu. Biarlah berkat-Mu turun bagi anak-anak-Mu Tuhan. Semakin intim, semakin peka. Oh ralaba syakata karalaba, semakin mengerti kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, semakin taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang sangat amat baik buat kami. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya apa yang kami doakan saat ini, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa Tuhan hibur, yang dalam mencari pekerjaan Tuhan sediakan, yang akan memperluas usaha pekerjaan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka mau taat. Apa yang Tuhan suruh mereka taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur siang hari ini saat ini Tuhan. Kami mau berdoa, memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, Dr. Hajo beserta Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini. Juga Tuhan buat gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih banyak Bapak untuk hamba-Mu juga di tempat ini. Bu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami percaya. Kami disertai Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Masuk dalam penuaian yang besar. Terima kasih Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi di gereja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan tolong mereka dalam setiap kegiatan mereka. Kami percaya dimanapun Tuhan utus mereka. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor tempat pekerjaan mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka. Mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden kami, Bapak Prabowo beserta dengan wakil Pak Gibran. Tuhan, kami berdoa hikmat Tuhan turun bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, Indonesia dipulihkan, Indonesia juga perekonomian Indonesia mulai dipulihkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan besar untuk Indonesia. Terima kasih, aman, damai,
dalam perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga, kami juga rindu memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap orang-orang yang tergerak untuk memberi. Terima kasih, kami mau taat sebab kami percaya ketika kami taat, mujizat Tuhan terjadi buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan sebelum Tuhan, sebelum kami mau selesai ibadah online ini, kami mau angkat tangan, terima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati, kita semua melindungi, menyinari dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, pekerjaan, usaha apapun yang kami kerjakan, rencanakan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.